pagi, Bu. Pagi. Mari, Bu. Terima kasih. Beli kas. Hilda. Maaf, kau harus jauh-jauh ke sini. Cucu-cucuku, mereka tiba-tiba meminta berlibur ke sini. Mana mereka, Bu? Sedang jalan-jalan keluar. Bagaimana kabar bukuku? Banyak sekali yang masih saya ingin tanyakan ke Ibu. Hilda, masih saja kau mencatat. Kau tahu aku bicara terlampau cepat. Simpan saja semuanya dalam ingatanmu. Mana saya bisa, Bu? Saya kan bukan Bu Likas yang bisa mengingat semuanya secara detail. Kau tahu apa yang paling aku takutkan? Apa, Bu? Aku takut suatu hari nanti aku terbangun dan tak ada yang bisa kuingat lagi. Masa Bapak tak kenal bapaknya Naga? Aku tahu. Tapi buat apa kau tahu namanya juga? Naga tadi menyebut-nyebut nama Bapak. Aku kesal lah. Ayo dek, makan. Tak perlu kau tahu nama bapaknya si Naga itu. Nanti tumbuh jagung di hidungmu kalau kau sebut orang tua. Pakai ini, Jore. Likas, sudahlah. Jangan tanya-tanya lagi. Aku tak mau liburan berikutnya aku pulang ke rumah. Sudah mendapati adikku ini tumbuh jagung di hidungnya. Jagung apa, Jure? Oh, itu Likas, Nek. Mau menanam jagung dia. Likas, sudah selesai adikmu makan. Iya, Bu. Bantu tutup jendela. Iya, Bu. Sering-seringlah kau pulang, Jor. Waktu kau masih sekolah polisi di Sukabumi, jarang kau pulang. Aku bisa mengerti. Tapi sekarang kan kau sudah jadi polisi dan ditempatkan di Medan. Iya, Bu.
sampai aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pukul dia. Siapa? Apa kau yang melakukannya, Likas? Tidak, Pak. Bukan aku. Jangan berbohong. Kalau kau mengaku, akan Bapak perbaiki semuanya. Bukan aku, Pak. Tengok. Ini kaki, pantat, dan kepala. Dan ini sapu tangan Bapak. Sapulah jari-jari ini. Kalau kau yang merusakkan kebun Bapak Naga, kaki, pantat, dan kepalamu akan bengkok. Meski kau masih muda, kau akan tetap bengkok seperti nenekmu. Tapi kalau bukan kau yang merusak kebun Bapak Naga, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang sapulah. Ayo, sapulah. Kenapa mesti takut kalau kau tidak melakukannya? Kutanya nama bapaknya si Naga. Bapak tak berikanku. Aku tak terima, Pak. Tak terima aku. Bapakku, aku mengingatnya sebagai sosok yang selalu tahu bagaimana membuat anak-anaknya belajar dari kejadian-kejadian kecil setiap harinya. Sejak kejadian itu, aku tak pernah berbohong lagi tentang apapun. Sudah, Pak. Oh, lagi-lagi kau selesai duluan, Likas. Sana, kau ambilkan dulu sirup di rumahku ya. Iya, Pak. Pak jadi guru itu punya ilmu, punya uang, punya murid yang bisa disuruh-suruh. Aku mau jadi guru, Pak. Likas, kau jangan cuma melihat enaknya saja, kau juga harus melihat susahnya. Apa susahnya jadi guru, Pak? Tak ada lah. Sudahlah, sekarang ini kau harus lebih sering belajar, lebih rajin. Itu yang harus kau lakukan dulu. Aku senang belajar. Iya, tapi waktu kau belajar, jauh lebih sedikit daripada kau gunakan untuk main gundu. Jangan ketawa, Likas. Aku sungguh-sungguh ini. Aku juga sungguh-sungguh mau jadi guru, Pak. Bantu.
Tadi kulihat kau belum sisakan gabah untuk simpanan, Likas. Sudah, Bu. Tadi ku taruh di sisi kanan lumbung. Kenapa kau taruh di sisi kanan? Biasanya di sisi kiri. Ya, besok aku pindahkan. Sebentar. Sepertinya sebentar lagi aku harus pulang. Ah, iyalah. Pak Guru ini lebih pagi kerjanya dari kita, kan? Jadi silakan pulang, Pak Guru. Iya. Duluan ya semua ya. Pak Guru. Pak Guru. Bagaimana Likas di sekolah? Oh, sama saja Pak. Tak berubah. Likas tetap paling pandai. Bahkan anak-anak lelaki pun kalah olehnya. Terima kasih, Pak Guru. Duluan ya Pak. Mari. Kak! Apa jalan? Makan dulu itu. Kelak aku tahu bahwa memilih cita-cita bukan cuma berdasarkan apa yang sudah kita capai di hari sebelumnya. Tapi apa yang terpenting adalah apa yang mau kita capai di hari esok dengan cita-cita itu. Likas! Kau akan sekolah ke Padang Panjang. Tunggu, Bu. Aku belum selesai bicara. Bicara apa lagi? Kau temani Likas ke Medan untuk ujian masuk sekolah tanpa beritahu aku. Ku beritahu. Baru saja kau beritahu. Seolah-olah akan berangkat besok lusa. Padahal sudah 3 hari yang lalu kalian ke Medan. Bu. Likas! Apa yang kau cari, Likas? Abangmu sudah pergi. Sekarang kau juga mau pergi. Nanti adik-adikmu ikut semua pergi. Aku mau sekolah guru, Bu. Merantau itu untuk orang miskin, Likas. Seolah-olah aku tidak bisa memberi makan anak-anakku saja. Bu. Berbeda merantau dengan pergi ke sekolah. Pokoknya tak kuizinkan. Malu aku. Dan kau sudah dengar tadi, bibi tuamu bilang, setamat kau sekolah sambungan, kau akan menemaninya ke Pemandin. Lusa, Likas akan dites kesehatan. Kalau dia lulus, dia akan pergi ke Padang Panjang untuk sekolah. Kalau begitu kudoakan Likas sakit. Ada apa ini? Kenapa, Dek? Kamu sudah lebih dari sekedar niat, Likas. Kamu bahkan juara 1 di tes itu. Dan kamu tahu kan bagaimana susahnya tes sekolah guru itu? Lagi pula, aku dan Bapak sudah capek-capek mengumpulkan uang untuk biaya sekolahmu. Masa kamu menyerah? Lihat bibi itu. Setiap hari menemani suaminya ke sawah. Lalu pulang. Sampainya di rumah, dia masih harus mengurung ayam, kasih makan babi, memasak untuk suami dan anak-anaknya. Setelah semua makan, dia masih harus menumbuk padi. Beda dengan si suami. Sesampainya di rumah, dia berkumpul dengan kawan-kawannya, bermain catur, minum tua sampai pagi. Itukah hari depan yang kamu mau? Ini, aku punya perhiasan untukmu. Semua. Asal kau tidak jadi pergi. Aku tak mau perhiasan itu, Bu. Aku mau sekolah ke Padang Panjang. Kalau kau pergi,
Lebih baik aku mati. Percayalah. Pak, kata ibu kalau aku pergi, ibu mati. Pak. Gas, kau kan belajar agama di rumah pendeta kan? Kau juga pergi ke gereja. Kau tahu, Tuhanlah yang menentukan hidup mati kita. Memangnya kau Tuhan yang menentukan mati hidup ibumu? Matilah aku. Likas! Woi, Likas! Cepat! Udah siang. Pak, ibu di mana, Pak? Aku harus pamit pada ibu, tapi dia tak ada. Ibumu sudah tahu kau mau pergi. Seharusnya dia tidak kemana-mana. Ayolah, ayo. Tapi... Ayolah. Likas pamit, Pak. Jaga dirimu baik-baik, Likas. Bapak langsung pulang ya. Likas, ini kelas dan teman-teman baru kamu. Anak-anak, kenalkan ini Likas. Sekolah di normal school dan tinggal di asramanya adalah pengalaman pertama aku jauh dari keluarga. Kerinduan pada keluarga ini ibarat serpihan debu yang bertebaran di setiap sudut sekolah dan asrama. Tak tampak, tapi kita tahu ia ada dan banyak jumlahnya. Itu cucu-cucuku. Waktu berlalu begitu cepat ya Hilda. Sepertinya semuanya terjadi hanya dalam satu kedipan mata. Rasanya baru kemarin aku dan ibuku duduk di tepi sawah, menatap luas ke kejauhan dan mendengar ia berbicara tentang kerinduan. Ibu! Ibu! Setiap hari bila aku datang ke kebun, ku sempatkan duduk seperti ini. Ku pandang luas ke sana. Ku bertanya di mana kau berada, Likas. Di mana juga abangmu berada. Waktu adikmu Timaken meninggal, aku merasa semakin beranak. Aku menangis terus. Iya, Bu. Aku pun sedih sekali. Tak bisa aku berpikir jernih belajar di sana.
Di sana siapa yang mengurus makanmu? Ada, Bu. Siapa kawanmu di sana? Banyak. Senang kau di sana? Aku senang, Bu. Aduh, Mengapa, Bu? Likas, bangun Likas, lihat. Air sudah penuh di halaman. Teganya kau masih tidur lelap. Ibu! Kau pikirkan abangmu yang sedang belayar. Tak ada apa-apa, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Tak ada apa-apa, Bu. Tidur, Bu. Sore baik-baik saja. Tidurlah dekatku, Bu. Tenggelam. Ayo tidurlah. Likas. Ibu. Hati-hati kau, Likas. Jangan kecewakan bapakmu dan abangmu yang sudah membiayai sekolah kau. Ya, Ibu juga baik-baik di sini ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Aku tak mau hanya sekedar lulus. Aku mau lulus dengan nilai terbaik. Oh, tak sabar rasanya aku ingin menjadi guru pada waktu itu.
Jua-jua. Pulang juga kau. Berani kau pulang. Nandemu adikku meninggal gara-gara kau. Untuk apa kau pulang? Ah? Tahan! Berhenti! Pak! Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak mau mengganggu sekolahmu, Likas. Jadi tak ku beritahu ketika 8 bulan lalu ibumu meninggal. Rumah kami seperti kehilangan cahaya. Berat bagiku untuk kembali ke sekolah saat itu. Tapi Bapak ingin aku kembali ke sekolah. Ia mau aku menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Dan Ibu, aku juga tahu ia mau aku melakukan hal yang sama. Bang, minum bang. Makasih, Dek. Abang, bagaimana cara aku membalas semua kebaikan abang ini, bang? Kebaikan apa? Karena aku ambil cuti 3 hari untuk batukan pindahan. Kan itulah, bang. Lantas? Ya semua biaya sekolahku selama sekolah guru. Likas. Kamu sudah jadi guru kan sekarang? Sudah. Ya sudah, terbalaslah semua. Lagi pula, aku menyekolahkanmu tidak berharap apapun, Likas. Melainkan, agar adikku ini dapat menyekolahkan adik-adiknya pula. Ada 3 hal, Likas. Pertama, sayangi adik-adikmu. Kedua, ulah pertewas. Janganlah kamu menghitung kalau kamu menolong orang. Dan ketiga, berhematlah. Agar kamu dapat meringankan beban orang tua. Mengerti kan? Iya, bang. Ku minum ya, Dek. Sudahlah, Likas. Tidurlah lagi. Nanti Numayar ikut terbangun. Aku berangkat ya. Tahun 1942 terjadi pengalihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Situasi sangat kacau. Sekolah tempatku mengajar pun ditutup. Aku kembali ke Sibolangit, tapi situasinya di sana tidak jauh berbeda. Terima kasih, Pak. Siapa itu, Likas? Ada telegram, Pak. Apa isinya? Bahasa Jepang, tak mengerti aku.
Indonesia. Oi, Yamero. Hai. Daijoubu dakara. Ada apa? Tolong, apa ini artinya? Jore-san wa mou shindeimasu ka? Tuan Jore sudah meninggal. Selamat siang. Siang. Menjua-jua. Menjua-jua. Siang ini giliran saudari kita Likas dari Pangkalan Berandan yang akan berpidato. Kita langsung saja lah ya. Ayo Likas. Menjua-jua. Menjua-jua. Selamat siang. Siang. Siang ini saya mau berbicara tentang perempuan. Perempuan karo. Perempuan yang tertindas. Secara bunyi, perempuan karo bisa bersuara dengan keras. Seperti menyuruh anaknya mandi, makan, tidur, menyuruh hewan ternaknya berhenti atau berjalan. Tapi, suara itu tak memiliki apa-apa ketika ia menuntut haknya. Para istri, mereka harus bekerja keras. Dari matahari belum terbit, seperti mengurus anak, mengurus ternak, memasak. Apa ini? Perkumpulan perempuan kah? Maksud pidatomu mau melawan adat kau? Saya hanya memaparkan kenyataan. Tenang. Saya lanjutkan. Perempuan juga punya hak. Tak perlulah dilayani juga. Tapi paling tidak dicintai, dihargai, dianggap ada. Kosong. Pidatoku belum selesai. Oh, Turang. Kenapa kamu pulang? Takutnya kamu? Nggak yakin kamu sama pendapatmu sendiri. Sembunyi di belakang ketua kamu rupanya. Mari Basen. Lapar aku nih. Tapi sudah sama-sama kita bawa. Ayo bawa. Mulia. Kak. Likas. Aduh Pamudo, baru pindah ke kota Kasabalah. Ayo kita lihat. Ayo. Mulia. Kak. Oh. Mereka pindah dari Medan, Kak. Tentara Jepang. Peta. Likas! Terkejut masih pulang. Oh, Tongat. Tahunya kamu siapa si Linda itu? Iya, istriku. Siapa itu lari lah si Tongat.
Kemana kamu Likas? Hah? Gak lucunya kamu merasa jagar-jagarku tadi. Aku masih banyak urusanku memeriksa tugas-tugas muridku. Oh, gimana ya? Ini guru juga. Tapi nampaknya cuma si Likas itu yang suka berikan tugas sama murid-muridnya. Guru yang kejam kali ya rupanya. Marah kau sama aku ya? Biasa saja. Cuma... tahu aku, pasti ada lanjutannya. Aku tidak suka kau berlaku tidak sopan pada tamu-tamu kita tadi. Tidak sopan bagaimana? Kau tinggalkan saja mereka di tengah-tengah berbicara. Aku tidak suka mereka. Apalagi siapa itu tadi namanya yang banyak bicara itu? Jamin Ginting. Ah, iya itu. Padahal dia suka sama kau. Apa maksudnya? Kita ini guru. Tak baguslah kita bergaul dengan tentara Jepang. Mereka tuh tentara kita. Tentara PETA. Kebetulan saja PETA tuh yang membantu negara Jepang. Sama saja lah. Sampai penjajah mereka itu. Likas! Likas, tunggu! Likas! Aku pikir kau marah sama aku. Kalau aku yang marah, kenapa aku yang ditinggal? Tadi sedetik setelah kau pergi, Jamin menemuiku depan rumah dan menitipkan surat untuk kau. Menjua-jua, Likas. Apa bertandu hari ini? Aku nggaknya biasa basa-basi. Jadi langsung saja aku katakan permintaan maafku. Pertama lebih, man kejadian i pertemuan muda-mudi karo beberapa minggu si lewat. Tujuanku keras bicara sama kamu, supaya kamu yakin bahwa kamu harus berani mempertahankan pendapat itu. Ya, mungkin cara aku nggak salah. Kedua, aku minta maaf kalau kedatanganku ke kontrakan ternyata membuat kerjaan terganggu. Sejujurnya, ingin kali aku bicara-bicara sama kamu. Hanya sama kamu saja. Aku ingin kenal kamu lebih dekat. Turang! Oh, Turang! Nggak tahu kali aku. Entah rasa apa ini yang tiba-tiba muncul di hatiku. Tiap kali aku melihat Ndo. Likas! Pun gak lagi nyenyak kayak dulu. Karena silalap aku memikirkan Ndo. Tapi ya, menikmati sajalah semua rasa ini. Karena rasa ini pula yang membuatku bisa menulis puisi. Berlembar-lembar puisi yang tiap hari akan kukirimkan untuk Ndo. Sampai nanti kamu mau menerima aku dalam hidup Ndo. Sedang lihat apa, Uni? Rumah Sabalala kosong lagi nampaknya. Sudah pindahlah mereka ke Pulau Kampai. Dari mana kau tahu? Dia masih ngirimi aku surat. Dia Jamin Ginting? Balaslah surat-suratnya, Likas. Apalah, Uni? Para tentara itu yang akan memperjuangkan kemerdekaan kita.
Balaslah suratnya, semangati dia. Kalau bukan kita yang semangati, lalu siapa? Menuruti nasihat Uni Mahyar, aku mulai membalas surat-surat Bang Jamin. Aku tak pandai merangkai kata-kata seperti Bang Jamin. Tapi kata-kata datarku yang tanpa berbunga-bunga itu, semoga bisa menjadi semangat bagi dirinya. Seorang serdadu Jepang yang aku tahu bermimpi tinggi untuk memerdekakan bangsa ini. Sekutu pertama itu dilanjuti dengan serangan-serangan berikutnya. Situasi di kota minyak ini pun menurun drastis sampai ke titik terendah. Ketika kupikir berpisah dengan Uni Mahyar adalah hal tersedih yang bisa terjadi saat itu, hal lainnya muncul. Aku berusaha keras memenuhi permintaan Bang Jore untuk menyekolahkan adikku. Biarpun saat itu memang cuma Mulia yang bisa kusekolahkan. Tapi kemudian situasi negara mengacaukan semuanya. Aku dipindahkan ke Kabanjahe bersama 3 rekanku. Kami hidup di sebuah rumah kontrakan yang sempit. Di Kabanjahe kehidupan lebih tentram dari Pangkalan Berandan. Tapi kesulitan sudah terlanjur menyerang seluruh pelosok bumi. Nani katanya sudah penugasan masalah kah? Hai. Yokai desu. Arigatou gozaimasu. Bang, ini Likas, Bang. Likas? Di mana kembaliku? Sudah kamu terima kirimanku? Sudah, Bang. Kukirimkan kamu benang-benang itu. Warna-warnanya semoga bisa mewarnai hari-hari rindu yang kelabu. Kenapa kita harus sampai seperti ini? Sudah aku bilang, aku tidak setuju anakku menikah dengan orang sana. Dan berani-beraninya hari ini dia mau melamar. Bapak! Jile! Mulia! Bapak! Likas! Likas! Kenapa ini aku? Boleh? Bapak! Pak! Pak! Berhenti kau! Jangan coba maju selangkah saja. Pak! Keluarga Bang Jamin sudah siap. Kau tahu aku tidak setuju. Kenapa kau undang mereka? Bapak tak pernah dengan tegas mengatakan tidak, Pak. Selalu lewat paman, lewat tetangga, lewat bibi. Sekarang aku tegas. Aku bilang... Pak, mereka sudah di sini, Pak. Dari mana mereka tahu? Dari aku lah, Pak. Dan kau bisa-bisanya kau yakin? Ya, karena aku tahunya Bapak selalu setuju. Dengan apapun yang aku mau selama aku bahagia, Pak. Kak! Kembali kalian. Dan kau juga ingin menentangku. Kau istriku. Kalau aku bilang tak boleh, artinya tak boleh. Lagi pula dia bukan anak kandungmu. Justru itu. Dia bukan anakku. Aku tak berhak melarangnya. Kenca itak taki kami. Ngumlala ke kini keren kami. Nekolah ke nikah senda. Ngumlala ke kami keri.
Sebab ia tadi ngebas asrama, uang sekolah naka, nukur baju naka, rasidebanna. Jadi gelah meriah kur kami, tadi banci 1000 golden ban tukur buru tarigan yang dandai. Ma begini ta? Melalani, Pak. Adi bage labodali. Enda adikku. Bandu. Halo Kendu. Halo Kendu. Enda aku berikan Bandu jadi pengatur bujur. Perban kamu gonggit, kerja burasa. Perjuangan itu baru dimulai, Hilda. Proklamasi. Kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penindakan kekuasaan yang lain-lain diselenggarakan dengan bersama dan dalam tempo yang Ada telepon dari ibu. Penting katanya. Bapak harus menerimanya. Macam mana pula ini? Kamu hentikan dulu aku di sana sebentar ya. Siapa? Ayo! Tuan! Ayo lawan! Ayo cepat! Bang Jamin! Kita sudah merdeka! Buang gerak tanganmu! Abang! Bang! Indonesia sudah merdeka! Merdeka, Bang! Merdeka kita lagi! Kita sudah merdeka! Kita sudah merdeka! 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 Bangun, Bang! Makan! Abang! Bangun! Tidur saja lah Bang ini seharian. Salah aku bukan seharian, berhari-hari sudah Bang. Ayo makan. Bisa mati bosan aku kalau begini terus. Kerja aku cuma makan, tidur, makan, tidur. Salah apa, Ge? Nah itu Abang tahu. Apa pula masih kasih makan aku? Gimana lah Bang ini ya? Sudah tidak ada musuh, negara sudah merdeka Bang. Abang malah jadi pengangguran. Ya. Buatkanlah dulu aku kopi. Tentara Belanda membonceng sekutu, Bang. Sudah tiba mereka di pelabuhan Belawan Medan. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Hah? Sepatnya kita harus membentuk barisan. Itulah tujuan kami kesini, Bang. Tak bisa ditunda lagi. Kumpulkan semua teman-teman kita.
Kali ini bukan lagi Jepang yang memimpin kita, tapi kita sendiri. Satu kepala lah, Bang. Abanglah jadi pemimpin kita. Jujur kita kerina. Jujur. Pada tahun 1946, kehidupanku penuh dengan kekhawatiran. Setiap hari aku mendapatkan berita bahwa Bang Jamin terbunuh. Dan hal inilah yang membuat pesta perkawinanku yang sudah aku persiapkan terus tertunda. Hati-hati, Bu. Goyang sedikit mati mobilnya. Capek lah kakiku. Masih untung, Bu. Ada yang antar malam ini ke Medan. Mana ada orang mau bunuh diri datang ke Medan malam ini. Sini kata komandan suruh antar ibu. Ya, aku tahu. Kom hier! Domme! Aanpakken! Kom hier, verdomme! Aanpakken! Sultan van Yogyakarta neemt initiatie bij de plechtigheid. Die verder onder andere betekent op de Gisveld over de tuinen van Nederland in Indonesië. De heer Roger heeft met de Sultan van Yogyakarta de zaal van het paleis en in de overdracht van plaatsvinden. Suami saya akan menemui ibu jika saya mengizinkannya. Alasan saya duduk di sini. Alasan saya duduk di sini mempertaruhkan nyawa saya. Sama dengan alasan ibu melindungi suami ibu. Saya tidak mau kehilangan suami saya, Bu. Silakan diminum dulu ya. Selamat malam. Malam. Saya istri Jamin Ginting, Pak. Mana Ginting? Suami saya ditangkap kemarin. Silakan duduk dulu. Betul, Bapak adalah penghubung sekutu dengan pejuang yang ditahan, Pak. Bagaimana keadaan suami saya? Tenang dulu. Tenang dulu. Pak, tidak mungkin saya tenang, Pak. Jadi begini, surat yang sama juga sudah dikirimkan kepada pihak sekutu. Itu surat ancaman yang isinya menyatakan bahwa jika para pemuda tahanan sekutu tidak dilepaskan jam 5 sore, Medan akan jadi lautan api oleh tokoh-tokoh pemuda lain yang masih bebas.
Untuk kau pulang datang ke sini. Di sini bahaya. Mulai kan. Pulang sekarang juga. Masih banyak kali urusanku. Beri sekali lah kau, Bang. Macam di rumah saja kau. Mana pula ini? Rumah siapa Bu yang disuka? Mertua aku. Oh, mertua ibu itu. Sudah ngajar Mbak bicara. Capek aku. Lebih baik banyak bicara Bu daripada banyak gerak. Matilah ini. Iya mau tembak kepala aku. Nggak ada peluru senapan. Teman. Jamin. Ndek. Lama kali pun kamu sampai, Likas. Nggak lewat jalan biasanya, Kam. Entah rusaknya tadi motor saya wandu. Likas. Kau pikirkan aku, Bang. Kok enak-enakan makan-makan dia tahu-tahu. Tenang, kamu lebih tenang dulu. Sudah aku cari nih, kamu tadi lewat jalan biasa. Tapi lah jumpa kita. Tahunya, Kam. Di penjara nggak dapat makan aku. Makan tadi aku dulu. Lapar kali aku, Likas. Niatku tadi, setelah makan aku, akan ku cari kamu dimanapun kamu berada. Kenapa aku? Salah kelaku. Kamu kan tahunya, sekeras-kerasnya aku gak akan pernah maksudku untuk menyakiti hatimu. Salah kelaku. Mulai sekarang dimanapun kamu di tempatnya, aku ikut, Bang. Pesta adat untuk pernikahan kami pun kembali tertunda. Bertahun-tahun kemudian ketika aku mengandung anakku yang keempat, baru pesta adat itu bisa terselenggara. Hanya sebentar saja aku mendampingi Bang Jamin dari Medan pindah ke Tanjung Balai. Tapi situasi memang semakin rawan. Bang Jamin mengeluarkan perintah agar istri dan anak-anak tentara dipulangkan ke kampung. Termasuk aku. Aku dipulangkan ke Suka, ke rumah mertuaku. Ada apa, Kak? Suamiku mati tertembak, Kak. Likas, masuk. Pergi dari sini. Ayo. Hati-hati di depan jurang. Beriringan. Jangan sampai ada yang tertinggal.
Begitu banyak yang terkuras di masa itu. Benda, tenaga, waktu, dan perasaan kami. Tuhan pasti tak akan mengampuniku, Kak. Aku tidak sanggup lagi menggendong ibu dan anakku. Dia memintaku untuk meninggalkannya di tepian sana. Dia pasti mati. Anaknya sudah biru, mati kedinginan. Kami banyak kehilangan, namun di lain sisi, kami juga mendapatkan sesuatu, makna baru tentang berbagi. Pergilah kau ke Aceh, Likas. Susullah suamimu. Sudah kau dengarkan berita tadi malam? Kita kembali ke Suka sekarang. Janganlah kau berlama-lama di Suka. Langsung susul Jamin ke Aceh. Tidak apa nanti aku tinggalkan. Tidak tahu. Lihat, Likas. Segelap dan segarang apapun malam, dia tidak akan bisa mengalahkan matahari. Di lembah Alas, ketika suami-suami kami berjuang di garis depan, aku dan beberapa istri yang pernah mengajar kembali membuka sekolah di pinggir sungai ini. Aku mengajarkan bahasa Inggris tanpa memakai satu pun buku pelajaran. Sedikit lagi. Ya, terus. Tenang. 2 Agustus 1948 lahirlah putri pertama kami. Bang Jamin memberi nama Rimenda, pendekan dari Resimen 4 Enda, resimen yang dipimpin Bang Jamin pada saat itu. Sore Bu Kores. Sore Bu Kores.
Saya ajudan Pak Kores, Bu. Saya diutus Pak Kores untuk melihat keadaan Ibu. Di mana suamiku? Mana anakku? Bayi Ibu baik-baik saja. Di mana dia? Di mana suamiku? Pak Kores sibuk di kota, Bu. Kota hancur. Banyak korban meninggal. Dia banyak urusan di kota. Bu Kores, tenang Bu. Janganlah Ibu memikirkan diri sendiri. Kalau Pak Kores mati, Bu, satu resimen akan ikut mati. Tapi jika Ibu yang mati, cuma satu orang yang mati, Bu. Jenda aku nyanyi kau. Istirahatkan dulu. Darahan kamu tadi. Sentabi kelakuan di tiga. Malam minggu selaras lepakku. Gak ada aku di sampingmu tadi. Sedang perang pula aku ikut. Yang penting kambang. Kamu dan pasukanmu selamat. Labu pakai. Keselamatan dulu sih penting nama aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Shalom. Likas, sekarang situasi sudah mulai berubah. Kita mulai masuk ke zaman yang baru. Maka antara kamu merasa harus dari kejelasan. Entah kamu saja sih bukan panci-panci. Entah aku. Aku mau jadi pemimpin. Tahu ya kau, pemimpin lari sama. Nggak punya uang. Malah benci bayar iya. Nggak bisa jadi kaya. Masih mau ya kamu nanti nanti tiga. Tapi samping aku. Selama tidak kembali ke pengungsian, Abang. Aku tak apa. Kalau aku sih bukan panji-panji. Kamu pun harus juga hargai aku. Hormati aku sebagai pemimpinmu. Karena jika aku nggak berharga di rumah ini, gimana pula aku bisa berharga di luar sana? Lalu siapa yang menghargai aku? Nggak akan pernah aku bilang kalau keberhasilanku nanti karena usahaku sendiri. Jangan kamu sangsikan aku. Itu janjiku padamu.
Suasana kota adalah hal yang baru bagiku. Resepsi diadakan sana sini hampir setiap malam. Kursi depan adalah untuk pejabat-pejabat negara Sumatera Timur. Dan kursi belakang adalah untuk pejuang yang berpihak pada Republik Indonesia. Barisan depan adalah mereka yang rapi dan wangi. Barisan belakang adalah kami yang cuma memiliki 2 lembar baju. Nggak usah kali lah kamu pikirkan masalah baju, nggak ada. Ingatnya kamu, jangan pernah sekalipun kamu tinggalkan Rindu. Kita harus jalan terus. Sekali kamu tinggalkan Rindu, maka kamu akan tertinggal terus. Tidurlah dulu. Tidur. Apa yang diteriakan rakyat Medan kalau ramai-ramai menarik kayu? Apa? Itu Pak. Aole Rambate Ratahayo. Oleh. Terima kasih. Aole Rambate Ratahayo. Ulupis kuntul baris. Bergotong royonglah kita. Betul kata suamiku. Jangan meninggalkan diri. Tak ada orang yang akan memberi jalan tanpa kau sendiri yang berusaha membuka jalan itu. Pada Desember 1957, Bang Jamin dilantik menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Bukit Barisan. Kami sudah dikaruniai 4 putri saat itu. Setelah Rimenda, lalu lahir Riahna, Sertamin, dan Seriana. Beberapa saat sebelum acara, kami mendapat laporan tentang ancaman sabotase dan percobaan pembunuhan terhadap suamiku. Laporan yang membuatku gugup dan cemas luar biasa. Ada apa? Sakit kau? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Sebagai Tentara Nasional Indonesia, kita ada di garda paling depan. Kita yang harus menjaga. Ngerti? Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Dokter. Pak Ginting meminta saya untuk bertanya dengan Ibu. Apakah Ibu sedang sakit atau tidak? Menurutnya, Ibu kelihatan sedang sakit. Menurut dokter saya ini sakit apa tidak? Ibu hanya tidak siap tampil di depan orang banyak. Wajah Ibu tegang dan bahkan takut. Saya akan memperkenalkan Ibu kepada Nyonya Uy. Ibu Likas, hari ini saya akan mengajarkan Ibu cara berjalan. Untuk apa, Nyonya Uy? Ya, supaya kecantikan yang ada di dalam diri Ibu bisa memancar keluar. Hanya dengan cara berjalan? Tentu tidak. Ada banyak hal yang akan kita pelajari. Etika makan, cara berbusana, cara tersenyum. Semuanya untuk membuat Ibu Likas lebih percaya diri.
Mari, semua sudah dipersiapkan. Bagaimana dengan perhiasannya, Nyowe? Saya rasa saya juga butuh untuk... Ibu tidak perlu memakai perhiasan yang mencolok. Ibu tidak perlu memakai berlian besar yang bergelantungan di tubuh ibu. Sebab ibu sudah punya berlian besar di samping ibu. Berlian besar itu akan luntur apabila diimbangi dengan perhiasan. Berlian besar itu adalah suami ibu. Enderia Pengraben Jamin, anak bungsu kami, lahir tahun 1959, 3 tahun sebelum kami pindah ke Jakarta. Siapa itu yang datang? Bapak. Bapak itu. Shalom. Bapak. Itu Bapak. Menda, jaga dia. Bapak, kenapa mukamu ditekuk? Nggak apa-apanya aku. Seringkali kurindukan kenakalan semalam itu. Di sana kita dihormati sebagai raja. Terus di sini sebagai apa? Sudahlah. Gak usah kali kami bicarakan itu. Aku tahu. Banyak atasanmu. Bukan itu persoalannya. Undangan. Malas pula aku datang. Nggak penting-pentingnya kedatanganku. Sudahlah, Pak. Lama-lama kau juga akan terbiasa. Ingat kata-katamu. Jangan pernah meninggalkan diri atau kau yang akan tertinggal. Hah? Ingat. Atau mungkin kau perlu jadi murid Nyonya Oi juga, hah? Ya, aku daftarkan kau ya. Iya. Mana pula istriku? Bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran dari Bu, berhasil Bu telepon Bapak. jenazah para jenderal. Peristiwa G30S mengguncang negeri ini. Saat itu, aku cuma berharap suamiku baik-baik saja. Dan aku juga berharap dia tahu bahwa aku dan anak-anak juga baik-baik saja. Selamat siang. Bisa saya bicara dengan Bapak Muskita, wakil Pak Jamin? Ya, Bu Jamin. Pak Muskita, Pak, tolong siapkan saya panser, Pak. Untuk apa, Bu? Warga sipil tidak diperkenankan memakai panser. Saya harus ke rumah Bapak Subandrio, Pak. Tolong, Pak, siapkan saya panser. Ibu tahu Pak Subandrio itu siapa? Ya, saya tahu. Menteri Luar Negeri. Ibu mau apa ke sana bawa panser, Bu? Saya mau mencari suami saya. Siapkan panser. Kalau hanya bertanya kan tidak perlu panser. Belum pulang saja Bapak, Bu. Justru itu yang saya mau lakukan. Saya mau ke rumah Bapak Subandrio naik panser untuk mencari suami saya. Siapkan panser. Bapak Subandrio sedang ada di Medan, Ibu. Kemungkinan Pak Jamin menyertai beliau.
Maaf Pak, masih ada penerbangan ke Medan? Ada Bu, tapi sudah ada di landasan pacu untuk segera terbang. Ibu sudah gila menghalangi kami. Saya Ibu Mai Benjamin Ginting. Turun kau kemari. Maaf Ibu, siap laksanakan. Siang Bu, ada apa? Suami saya sedang berada di Medan bersama Menteri Subandrio. Tolong sampaikan ini. Siap Bu, laksanakan. Selamat pagi, Bu Jenderal. Buat apa kau bawa barang ini ke rumah, Pak? Bisa hancur kaca rumah kita. Jenderal bos kita bilang kamu kan minta panser. Lain, kau bawakan panser untuk kamu. Bapak! Mana panser? Belakangan aku baru tahu, dari 7 asisten Jenderal Ahmad Yani, hanya 2 orang yang selamat dari peristiwa berdarah itu. Suamiku dan Pak Alam Syah Ratu Prawira Negara. Segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban ketetapan MPS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Sas, sudah sampai mana ya bukunya? Ini sedang tahap penyelesaian. Oh ya, waktu itu ada teman yang menyuruhku menjual rumah di Sisingamangaraja itu. Katanya, juallah rumahmu itu, hiduplah bersenang-senang. Ibu setuju? Aku masih berpikir, apa arti sebenarnya dari bersenang-senang itu, Riana? Apa sebenarnya arti dari bahagia? Sudahlah. Ayo kita teruskan makan lagi. Nanti itu kita bicarakan. Bu Likas, apa sebenarnya arti bahagia untuk Ibu? Tahun 1971, Bang Jamin naik pangkat menjadi Letnan Jenderal. Lalu ia terpilih menjadi anggota DPR Komisi 2, merangkap sebagai ketua diskusi luar negeri. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1972, Presiden Soeharto melantik Bang Jamin menjadi duta besar, berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kanada. Sebuah jabatan non-militer. Masih belum ikhlas juga kau menerima tugasmu, Pak. Aku ini militer, Bu. Orang lapangan. Tapi sebagai abdi negara, aku pun harus siap menerima jabatan ini.
Meskipun ini jabatan non-militer. Kita sudah capek lah, Pak. Kenyang kita naik turun gunung. Tiap saat nyawa taruhannya. Sekarang pemerintah memberikan kita kesempatan. Paling tidak kita bisa beristirahat. Senang-senangkanlah hari-harimu. Nanti di Jakarta kita mulai lagi, ya. Mau aku masakan apa buat makan malam nanti, Pak? Kamu buatkan dulu lah, Cim, pakai di medan dulu. Saat larut dalam sedih, tak berhenti putar ini bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepat laju masa. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, berbinar matamu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Lekas. Sejauh ini semua masih lancar, Bu, untuk acara 17-an kita. Cuma tadi pagi saja mendadak ada 2 pihak yang mengundurkan diri dari peserta pameran. Jadi total stand berkurang 2. Jadi 19. Betul. Ibu hafal saja. Kau, kalau Ibu Dubes yang jadi ketua panitia, pastilah beliau detail dan total. Mari ini. Sedang apa, Pak? Menulis surat. Untukku? Labo, untuk Bapak Presiden. Minggu depan, kembalilah kamu ke Jakarta. Kamu jumpai beliau. Berikan surat ini samanya. Apa isinya? Tenang, Kamin. Tenanglah dulu. Nanti, waktu kamu di Jakarta, disitulah aku tulis surat buat dulu tiap hari. Berlembar-lembar pun kalau kamu perlu. Kan itulah yang aku khawatirkan, Pak. Cari Kai. Kenapa kau tak ikut saja aku ke Jakarta? Masih capek kali kurasa. Ambulans lewat gak berhentinya aku bepergian. Latih aku, Bu. Tahu aku. Tapi bagaimana kalau aku gagal melakukan tugasmu? Bagaimana kalau aku tak dapat bertemu Pak Harto? Kamu gak pernah kecewakan aku. Jadi kali ini pun yakin aku. Kamu pasti bisa. Sudah lengkap tiket dan paspormu? Sudah, Pak. Kamu bawa ini. Sudah kulingkari tanggalnya. Kapan Ibu kembali ke sini? Pulang ke sini maksud Bapak? Bukan. Bukan pulang. Pulang itu cuma 2.
pulang ke rumah kita di Indonesia atau pulang ke rumah Bapa di surga? Kenapa? Hei, kenapa? Takutnya kamu sendirian tanpa aku nanti tiga. Kalau aku berangkat sendiri, Bapak, kau pasti sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Kamu tahu itu. Ayo. Lama rupanya kakak di kantor seknek. Semoga tidaklah, Mulia. Semoga semua lancar. Doakan ya. Ya. Tak tega aku melihat Bang Jamin. Pak, mengenai suratmu, Pak. Pak Harto menyampaikan melalui Pak Sudarmono kalau beliau meminta Bapak menunggu kedatangan beliau. Karena katanya beliau akan ke Kanada bulan Juli. Juli? Iya, Pak. Tahun depan masuk dulu. Kenapa tak kau sampaikan dalam suratmu kalau kau ingin dipulangkan ke Indonesia? Jadi semalam, ku minta si Cici untuk menuliskan surat buat kawan kita. Semua kawan kita di Indonesia. Kenapa tak kau tulis sendiri? Sakit kau, Pak? Gak enak kali ku rasa perutku semalam, Bu. Gak tahulah kenapa. Tiba-tiba sakit ku rasa. Padahal sudah ku minta dibuatkan sop buntut dan sirup susu besok. Pak, kau harus menjaga kesehatanmu. Nanti tiga. Sampai nanti kita jumpa. Sebenarnya dalam waktu dekat Ibu dan Bapak sudah bisa pindah ke sini, Menda. Jadi Bapak tetap bertahan di Kanada, Bu? Kita lihat sajalah sampai tahun depan. Bu, ada telepon dari Kanada. Bapak! Halo? Papa,
Pak. Terputus. Bapak. Bu, kenapa? Kenapa Bapak, Bu? Bapak meninggal. Bu. Bapak, kami memaksakan untuk mengubur Bapak di taman makam pahlawan Kalibaru. Bang Jamin, suamiku tercinta. Aku tak pernah menyangka bahwa di airport Ottawa, ketika engkau mengecupku, itu akan menjadi kecupan terakhir kita. Hancur hatiku mendapat berita tentang kepergianmu. Sekarang aku kesepian. Tak ada lagi temanku berdiskusi dan berdebat. Cuma engkau yang bisa memarahiku dengan mata yang tetap memancarkan cinta. Kekasihku, datanglah kepadaku dalam mimpiku. Angkat pelan maju. Bicaralah lagi kepadaku. Aku ingin terus mendengar suaramu sampai kelak kita bertemu lagi. Pergilah dengan lega, pahlawanku nan gagah berani. Terima kasih telah mempercayaiku menjadi pendamping perjuanganmu. Aku tak pernah membayangkan harus memulai hari baru lagi di usia setua ini tanpa dirimu. Tapi aku akan berusaha kuat, karena aku tahu kau tak suka ketika aku lemah. Karena aku tahu kau jatuh cinta pada aku yang kuat, sebagaimana aku pun jatuh cinta pada dirimu dulu. Selamat jalan kekasihku. Aku mencintaimu dulu, kini, dan nanti. Bapak Pendeta. Nyonya Ginting, Apakah saya bisa bertemu dengan suami saya lagi? kami hanya bisa mengantarkan Pak Jamin ke depan pintu surga. Kalau ke dalam pintu surga, satu pun di antara kami tak pernah berada di sana. Itu saja.
Jangan berlarut-larut memikirkan Pak Jamin, Bu. Hiduplah seperti orang yang hidup. Masuk. Kakak cari aku. Bagaimana perkebunan kita? Lama gak kurus. Kenapa rupanya? Libatkan aku. Bapak kita itu petani mulia. Aku ingin menjadi anak petani yang berguna. Berguna buat semua. Aku sudah kehilangan 3 tarikan nafasku. Ibu, Jorin, dan suamiku. Tiga orang ini yang bisa membuatku menjadi perempuan seperti ini karena cinta mereka. Ibu masih hidup dengan tegar dan bahagia, kan, Bu? Dan bahagia itu adalah mendapatkan ketenangan hidup. Tapi kau butuh perjalanan panjang yang tak mungkin lurus-lurus saja. Jalanmu harus berliku dan naik turun. Supaya kau bisa memaknai arti ketenangan hidup itu pada akhirnya. Saat larut dalam sedih, tak berhenti putar ini bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepat laju masa. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, berbinar matamu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, hargai nafasmu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Yang dicinta datang pergi, tak terhindari tekanan hati. Liri ajarkan kau bahagia, waktu-waktu kian terasa berharga. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, berbinar matamu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, hargai nafasmu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Waktu enggan menunggumu, dunia terlalu